Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya di sini Bapak Abdul Rahim di kelas prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 dan kelas 11. Sementara masih saya gabung karena temanya sama. Nanti jika nyampe di bab-bab akan kita pisah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga akan kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita dan kita dijauhkan dari mara bahaya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini saya tidak ingin menambah materi, tapi saya hanya ingin mereview atau mempraktikkan sesuatu hasil dari kita belajar di video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang perencanaan usaha, lebih dalam tentang sistematika bisnis plan. Nah, fokus ke bagian aspek pemasaran. Ada dua hal di sana, analisa STP dan analisa 4P. Segmenting, targeting, positioning, dan analisa product, price, place, promotion. Nah, jika kita menggunakan ini, kita mampu melihat barang itu dengan lebih detail. Kita mampu menganalisa suatu barang hanya dengan melihat barang tersebut atau dengan melihat petunjuk yang menyertai barang-barang tersebut. Ada beberapa petunjuk. Hari ini saya keliling ke kelas-kelas yang kosong mengambil beberapa barang untuk kita analisa. Barang yang pertama adalah ini yang saya temukan, Al-Quran biasa. Nah, langsung saja. Aspek pemasaran, analisa STP dari Al-Quran, segmentasi pasarnya siapa, untuk siapa barang ini dibuat, siapa yang diharapkan produsen untuk membeli barang ini ketika barang ini dibuat. Tentu saja adalah orang-orang muslim. Berarti segmentasi pasarnya itu adalah orang-orang muslim atau muslimin wal muslimat. Sekarang ke targeting, orang muslim yang bagaimana kita melihatnya? Kita lihat barangnya. Al-Quran biasa, tidak ada terjemahnya. Al-Quran jenis ini hanya mampu dibaca oleh mereka yang telah mahir ilmu tajwid. Nah, di Jawa atau di Indonesia itu rata-rata ya remaja. Atau jika kita usiakan mulai usia 12 tahun sampai ya sekitar 60-an tahun lah. Itu adalah target dari Al-Quran ini. Kita ulangi. Segmentasinya adalah muslimin wal muslimat, targetingnya adalah mereka yang remaja usia 12 sampai 60 tahun. Terus apakah Al-Quran ini memiliki keistimewaan tertentu? Tidak ya, tidak. Harganya juga biasa, tidak mahal ya, ini sekitar 30 sampai 50 ribuan. Berarti ini diciptakan untuk mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Karena ada Al-Quran yang mahal, yang khusus itu juga ada. Nah, ini bukan yang itu, berarti ini diciptakan untuk mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Kita ulangi ya. Segmentasi pasar dari Al-Quran ini adalah muslimin wal muslimat, orang-orang Islam. Targetingnya yang pertama adalah mereka usia 12 sampai 60 tahun. Dilihat dari harganya, ini diciptakan untuk orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, lanjut ke positioning. Apa yang membedakan Al-Quran ini dengan Al-Quran yang lainnya? Ternyata tidak ada. Maka dia diciptakan tidak dengan teknik positioning tertentu. Ya, hanya Al-Quran menengah standar, menengah ke bawah biasa saja. Dia diciptakan tanpa keistimewaan tertentu. Karena memang tujuannya diciptakan untuk orang ekonomi menengah ke bawah. Untuk Al-Quran, anak-anak, jika kalian mampir ke toko-toko buku atau toko alat tulis, itu ada beberapa yang khusus, Al-Quran khusus. Ada yang Al-Quran tematik, ada Al-Quran yang diciptakan dengan tema-tema tertentu.
dia menandai tema-tema tertentu berbeda dengan tema-tema yang lainnya. Misalkan ada Al-Quran dibuat dengan penggalan kata per kata, ini kan nyambung semua ya. Ada yang pisah, di bawahnya itu ada terjemahan, dan ada transliterisasi, yaitu baca dengan huruf Latin biasa. Itu berarti Al-Quran khusus, ya diciptakan untuk orang-orang khusus. Tapi yang ini tidak, maka dia itu tidak diciptakan dalam rangka positioning tertentu, hanya Al-Quran biasa menengah ke bawah untuk Al-Quran ini. Atau jika kalian cermati ada Al-Quran khusus perempuan. Nah, saya pernah mengeceknya, ternyata Al-Quran khusus perempuan itu menandai ayat-ayat yang wajib diketahui perempuan, yang membahas tentang perempuan, hukum-hukum tertentu, pengetahuan tertentu tentang perempuan, itu ditandai khusus dengan warna pink. Sampulnya pun juga dibuat menarik, warna-warni. Kertasnya tidak putih, warna-warni juga. Begitu. Lalu ada semacam tafsir atau penjelasan tentang ayat itu, asbabun nuzulnya. Nah, itu adalah Al-Quran tematik atau khusus tertentu, Al-Quran perempuan. Dia dicetak supaya perempuan membelinya. Nah, itu adalah Al-Quran yang tertentu, tapi yang kita bawa ini biasa saja. Maka dia tidak ada teknik positioning tertentu. Oke ya, kita rangkum. Segmentasinya adalah muslimin wal muslimat, orang-orang Islam. Targetingnya adalah mereka yang usia 12-an sampai 60-an tahun. Terus mereka harganya murah, mereka dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Positioning tidak ada, ini dia tidak tonjolkan positioning. Oke, ke hal kedua, ke 4P, produk, price, place, promotion. P, produk pertama. Al-Quran biasa, kertasnya biasa, HVS, dicetak biasa saja, tidak ada terjemahan, ya biasa. Produknya tidak ada keunggulan tertentu dari barang ini. Dia diciptakan produknya tidak dengan keunggulan istimewa tertentu, tidak ada, biasa saja. Maka ya Al-Quran biasa. Produknya biasa, barangkali dia menonjolkan di yang lainnya. Lanjut kedua, price. Nah, barangkali ini kelebihannya, dia itu harganya murah, sekitar 30 sampai 50 ribu. Kenapa kok itu? Nyambung dengan targetingnya tadi, dia itu diciptakan untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karena untuk konsumen harga murah, maka ya produknya standar, tidak ada keistimewaan tertentu, maka harganya pun juga standar. Nah, itu price. Terus P yang ketiga, place. Di mana dia dijual? Ini banyak di toko offline, di toko-toko buku atau toko alat tulis dan sebagainya, dan ada juga di toko online yang grosiran, itu juga ada. Maka dia itu place-nya ada dua hal, dia itu offline di toko-toko tertentu, dia itu menitipkan barangnya di toko-toko tertentu, dan menitipkan ya, berarti toko-toko buku atau toko alat tulis itu tidak membeli ini, tetapi sales dari Al-Quran ini yang menitipkan Al-Quran ini di toko-toko buku. Nah, maka dia place-nya itu bekerja sama dengan toko-toko buku. Judulnya bekerja sama, bukan jual beli. Dan di toko online, dia itu juga mengiklankan di toko online, di marketplace Facebook, di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Itu place. Promotion. Nah, saya tidak menemukan promosi secara offline ya beli kan hanya satu-satu, tapi di toko online itu ketika kita teliti ternyata ada promo grosir. Jika beli dengan jumlah banyak, maka harganya dikurangi. Kita bisa membeli dengan harga lebih murah. Ya. Kita rangkum 4P-nya. Produknya biasa, price-nya itu istimewa murahnya. Place-nya ada di toko offline dengan sistem kerjasama, dan toko online
dan promosinya dengan grosir, sistem grosir, membeli dengan jumlah banyak maka harganya lebih murah. Oke ya, itu dari Al-Quran ini, Al-Quran yang biasa. Jika kalian membandingkan dengan Al-Quran yang lain, Al-Quran yang ukurannya kecil misalnya, atau ukuran yang sangat besar, atau Al-Quran tematik, atau Al-Quran tertentu, nah Al-Quran yang dikhususkan tertentu, maka itu sudah berbeda lagi ceritanya. Oke ya, semoga jelas. Nah, lanjut ke barang yang kedua. Nah ini tas saya, tas cangklong sehari-hari biasa. Nah, langsung ke STP, pertama segmenting. Segmennya untuk siapa barang ini dibuat? Pasti manusia. Manusia yang bagaimana? Dilihat dari warnanya dan bentuknya. Dia itu diciptakan untuk laki-laki. Segmentasi pasarnya adalah mereka yang laki-laki. Terus targeting, laki-laki yang bagaimana, cowok yang kayak apa, cowok macam apa. Ini ukurannya sekitar se-Al-Quran, mampu muat Al-Quran, maka dia itu diciptakan pasti bukan untuk anak-anak. Bukan untuk anak-anak. Kalau anak-anak kan pasti ya rame kan, warnanya rame, coraknya banyak, ada motifnya. Ini untuk laki-laki, bukan anak-anak, dan juga bukan untuk orang yang tua. Dia itu lebih ke casual, lebih yang ya remaja bisa udah mulai meminati ini sampai mereka yang dewasa. Jika diusiakan ya rata-rata sekitar ya mereka yang usia 15-an tahun sampai ya sekitar 60-an tahun itu adalah target dari konsumen ini. Gitu ya. Itu jika kita melihatnya dari warna dan model tasnya. Terus laki-laki yang macam apa lagi? Nanti akan kita mungkin akan kita menemukan sambil kita menganalisa yang lebih lanjut. Segmentingnya laki-laki, targetingnya laki-laki yang usia 15-an sampai ya 60 tahun. P-nya segmen targeting positioning. Nah, ini ada merek. Apa yang membedakan positioning? Apa yang membedakan barang ini dengan barang lain? Bedanya apa ya? Merek itu positioning. Mereknya ini biasa ya. Anak-anak ada beberapa merek yang sangat kuat. Itu hasil dari positioning yang sangat kuat. Teknik positioning yang sangat kuat. Misalkan tahu Supreme. Ada kaos tulisan Supreme yang original itu bisa sampai puluhan juta. Atau tas-tasnya artis sama tasnya, tapi karena brandnya, mereknya tertentu dia jadi sangat mahal. Itu positioning, dampak dari positioning brandnya. Atau hasil positioning dari yel atau tagline iklan. Beberapa merek bagus dalam hal itu. Misalkan tagline obat masuk angin. Nah, orang pintar minum tol angin. Nah, itu dia berusaha memposisikan tolak angin itu ke dalam hati masyarakat, sehingga ketika dia masuk angin maka dia dengan iklan tersebut membuat orang yang sakit itu ingat produk tolak angin. Nah, beberapa merek bagus dalam hal positioning, tapi untuk tas saya ini tidak ada positioning tertentu, dia hanya merek saja, yaitu ini. Nah, tidak ada positioning yang istimewa dari tas saya. Oke ya, kita rangkum. STP segmentasinya adalah laki-laki, targetingnya adalah laki-laki yang usia 15 sampai 60 tahun. Positioningnya hanya adalah merek. Keempat P, produk. Ini adalah tas biasa, bahannya standar,
ada gelerekan, dan kainnya pun juga tidak terlalu istimewa, bahkan ini bisa munter, tapi depannya keras. Nah, keunggulan yang ingin ditampilkannya adalah depannya juga keras. Apa keras ini maksudnya? Dia itu diciptakan agak keras supaya barang-barang yang ada di dalamnya itu terlindungi. Nah, anak-anak, jika kalian melihat barang-barang sejenis itu, dia itu barang-barang lain itu kadang menunjukkan hal-hal yang berbeda. Misalkan disertai parasut di lerekan yang ada parasutnya bisa ditutup, berarti barang itu, tas yang itu memiliki keunggulan bisa melindungi dari cipratan air. Nah, ini tidak ada. Tas biasa hanya keunggulannya yang ini, bagian kerasnya ini. Nah, itu adalah keunggulan utama dari ini. Terus price, harga. Ini kalau saya nggak salah ingat itu sekitar berapa ya, 60-an kalau nggak salah di toko online, atau 35-an ya, sekitar itu. Berarti dia itu price-nya itu harganya murah. Karena harga murah, targetingnya tadi itu ditambahkan, dia itu menyasar ekonomi menengah ke bawah, tapi dengan kualitas yang cukup lumayan, ada keras-kerasnya begitu. Jadi targetnya menjadi menambah mereka yang ekonomi menengah ke bawah. Price-nya dibanderol untuk orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Sudah. Place-nya ini saya dapat dari toko online dari Shopee. Maka dia itu sistemnya pemasaran langsung dari produsen ke konsumen melalui toko online. Di offline saya kira juga sudah mulai ada tas yang seperti ini, di pasaran biasa itu juga ada. Berarti place-nya yang kedua adalah pasaran, toko-toko pakaian atau toko-toko perlengkapan sekolah offline. Tapi saya belum tahu sistemnya, apakah pembeli toko itu membeli dari pabrik atau distoki dari sales menyetoki dari toko tersebut. Nah, jelas ada dua, itu toko online dan toko offline. Terus dari promotion ini yang saya dapatkan adalah jika saya berbelanja di toko itu beberapa barang, maka saya mendapatkan potongan harga, bisa berupa gratis ongkir dan potongan berapa persen dari harga. Berarti promotionnya itu adalah free ongkir dan diskon atau potongan harga. Kita rangkum. Produknya biasa, keunggulan utamanya adalah dari bahan yang keras di depan ini untuk melindungi isi dalamnya. Price-nya diciptakan menengah ke bawah, ya 50-an ribu, 35 kalau saya nggak lupa, atau 60-an lah, sekitar angka itu untuk menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah. Place-nya ada dua, yaitu toko online di Shopee atau di Lazada, di Tokopedia juga ada, dan di toko offline di toko-toko sekitar kita. Promosinya yang saya dapat adalah dia itu memberikan promo free ongkir dan diskon dengan syarat tertentu, dan itu adalah promotionnya. Oke ya, anak-anak, dua barang itu saja. Nah, tentu saja sistem atau ilmu yang sama, analisa STP dan analisa 4P itu bisa kita lakukan terhadap barang-barang lain. Kenapa? Karena hampir semua barang itu diciptakan itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan, dengan motif ekonomi. Hampir semua barang buatan manusia itu diciptakan untuk memperoleh keuntungan. Maka kita bisa menebak-nebak atau menganalisa apa tujuan atau motif dari pembuatan barang itu, untuk siapa, untuk bagaimana. Tentu saja misalkan kita lihat kopiah saya ini, ya ini untuk laki-laki pasti, itu segmennya sudah jelas. Dan seterusnya kita bisa melihat detail barang itu, analisa barang itu hanya dari barang itu sendiri atau hal-hal yang menyertai barang itu.
Karena apa? Karena kita telah belajar video-video kita sebelumnya. Nah, makanya stay tune terus, ikuti terus kelas prakarya dan kewirausahaan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, atau semoga kita bisa berjumpa secara langsung. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.